Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmi Handayani dari kelas M211 dengan NIM 2104070501002. Pada hari ini saya akan menjelaskan topik yang terdapat pada mata kuliah Kapita Selecta, yakni hubungan pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Definisi pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Pendidikan adalah tempat untuk membentuk citra baik dalam diri manusia agar berkembang seluruh potensi dirinya. Martabat berarti derajat atau pangkat manusia sebagai manusia. Dengan kata lain, martabat manusia mengungkapkan apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakannya dari makhluk lain di bumi. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya. Kedua, hubungan pendidikan dengan martabat manusia. Hakikat, tugas, dan tujuan hidup manusia tiada lain adalah menjadi manusia. Membangun atau mengadakan dirinya mendekati manusia, inilah yang dalam filsafat disebut self-realization atau relasi diri. Realisasi diri erat hubungannya dengan pandangan tentang hakikat manusia yang dapat kita pelajari dengan bersumber dari agama atau filsafat. Yang ketiga, hubungan antara pendidikan dan hak asasi manusia. Pendidikan sebagai upaya agar manusia memperoleh hak-haknya yang asasi. Menurut sejarah, di negara Eropa mula-mula muncul masalah mengenai hak-hak manusia yang telah diinjak-injak oleh pemerintah monarki atau absolutisme, sebab pada mulanya yang menjadi masalah pokok mengenai pendidikan ialah bagaimana individu itu memperoleh hak-haknya atau asasi. Oleh karena itu pula, tugas negara adalah menjamin perkembangannya hak-hak individu tersebut. Tripusat pendidikan. Pengertian tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan adalah lingkungan pendidikan. Ini meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan perguruan atau sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat atau pemuda. Setiap pribadi manusia yang akan selalu berada dan mengalami perkembangan dalam tiga lingkungan pendidikan tersebut. Pada garis besarnya, kita mengenal tiga lingkungan pendidikan. Tiga lingkungan ini disebut dengan tripusat pendidikan. Adapun pusat pendidikan juga adalah tiga pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan, yakni dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jenis-jenis tripusat pendidikan. Pendidikan keluarga adalah lembaga sosial yang terbentuk setelah adanya suatu perkawinan. Keluarga mempunyai otonom melaksanakan pendidikan. Orang tua mau tidak mau, keahlian atau tidak, berkewajiban secara kodrati untuk menyelenggarakan pendidikan terhadap anak-anaknya. Selanjutnya, pendidikan sekolah. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban memberikan pendidikan dengan organisasi yang tersusun rapi, mulai dari tujuan, penjenjangan, kurikulum, administrasi, dan pengelolaannya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sebenarnya ada banyak ragamnya, dan hal ini tergantung dari segi mana melihatnya. Selanjutnya, pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat adalah pendidikan non-formal yang memberikan pendidikan secara sengaja, terencana, dan terarah kepada seluruh anggotanya yang majemuk, tetapi tidak dipersyaratkan berjenjang, serta dengan aturan-aturan yang lebih longgar untuk mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik demi tercapainya kesejahteraan sosial para anggotanya. Selanjutnya, fungsi tripusat pendidikan. Fungsi keluarga adalah keluarga sebagai tempat pendidikan pertama anak, sehingga melalui keluarga diharapkan anak bisa tumbuh menjadi individu yang tangguh, berintegritas, dan mandiri. Keluarga sebagai tempat untuk mengenalnya pentingnya sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga sebagai pemberi rasa aman bagi anak dari berbagai ancaman. Dan keluarga sebagai tempat untuk memupuk rasa kasih dan sayang. Selanjutnya, fungsi sekolah. Sekolah sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah sebagai tempat untuk mengenal beragam budaya. Sekolah sebagai tempat untuk menjajaki pendidikan berjenjang. Dan sekolah sebagai peletak dasar untuk membangun hubungan sosial yang harmonis, sehingga anak-anak bisa mengaktualisasikan potensi dalam dirinya. Selanjutnya, fungsi masyarakat. Pendidikan masyarakat berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap pendidikan formal anak.
masyarakat sebagai kontrol akan karakter anak, masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya, dampak tripusat pendidikan. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia, sehingga lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab siswa dan tenaga pendidikan saja, tetapi juga orang tua, masyarakat, pemerintah, serta memerlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak tersebut. Masalah yang paling penting dalam pendidikan adalah mendapat sorotan tajam dari masyarakat ialah masalah hasil belajar siswa, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas kelulusan. Fungsi, tujuan, dan karakteristik pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, pengertian pendidikan sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertakwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti, dan santun, serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Yang kedua, tujuan pendidikan secara umum dan dasar. Tujuan pendidikan secara umum yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang baik dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Sedangkan tujuan dasar pendidikan adalah pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan anggota masyarakat. Menurut Depdikbud 1995, pendidikan dasar yang diselenggarakan di sekolah dasar bertujuan untuk memberi bekal kemampuan baca, tulis, hitung, dan mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan selanjutnya. Sedangkan pendidikan dasar yang diselenggarakan tingkat selanjutnya yaitu SMP bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di SD dan mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah. Menurut Depdikbud 1995. Yang ketiga, fungsi pendidikan sekolah dasar. Menurut Muhammad Ali dalam bukunya tahun 2009 halaman 33, fungsi dari pendidikan adalah yang pertama, dengan melalui pendidikan dasar, maka peserta didik akan dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan dasar untuk mempelajari saintek serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, dengan pendidikan dasar dapat memberikan dasar-dasar untuk mengikuti pendidikan pada tingkat selanjutnya. Karena pada hakikatnya keberhasilan mengikuti pendidikan di sekolah dasar menengah serta perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan sekolah dasar. A. Guru SD yang bertugas sebagai guru kelas dan memiliki kewajiban mengerjakan 5 mata pelajaran wajib, yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan PKN. B. Siswa atau murid sekolah dasar. Anak-anak yang belajar mulai dari usia 6-12 tahun yang berbeda dengan usia siswa pada satuan pendidikan lainnya. C. Kurikulum. Kurikulum sekolah dasar mempunyai tujuan khusus yaitu mengembangkan kemampuan dasar anak sekolah dasar. D. Pembelajaran. Pembelajaran di sini meliputi banyak hal, mulai dari cara pandang anak, membantu anak dalam berkembangnya kemampuan bernalar, serta membantu dalam mendapatkan materi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tempat atau gedung dan peralatan sebagai fasilitas khusus, tempat bernaung yang digunakan untuk belajar. Peranan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Pengertian pendidikan sekolah dasar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk anak usia dini dan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar yang mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun peran orang tua dalam pendidikan sekolah dasar yakni sebagai pendidik pertama, orang tua
memiliki peran dalam mendidik anak dalam berbagai hal, mulai dari pendidikan religius, sikap, hingga bagaimana kegiatan keseharian yang baik untuk anak, serta memberikan pengawasan tumbuh kembang anak sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Orang tua merupakan tempat yang seharusnya nyaman bagi anak, di mana pada usia sekolah dasar anak cenderung akan memiliki keinginan bermain yang besar. Orang tua dapat menjadi teman bermain bagi anak serta melindunginya. Orang tua juga harus mengerti tentang keinginan anak, penjagaan dan pelindungan bagi anak, serta orang tua senantiasa untuk melindungi anak dari berbagai hal, termasuk kekerasan, dan memberikan beberapa pelajaran untuk anak sebagai tindak perlindungan diri dari kekerasan. Selanjutnya, peran guru dalam pendidikan sekolah dasar. Guru sebagai pembimbing. Peran guru sebagai pembimbing merupakan peran yang sangat menentukan. Sebagai pembimbing, kita diharapkan bisa menjadi panutan, menjadi sosok yang gugu dan ditiru, menguasai berbagai teknik untuk menguasai bimbingan. Selanjutnya, guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar harus menguasai materi, strategi, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran agar mampu menjalankan peran sebagai pengajar dengan baik. Selanjutnya, guru sebagai pelatih. Peran guru sekolah dasar yang terutama adalah sebagai pengajar dan mendidik. Peran guru sebagai pelatih biasanya tidak terlalu dituntut karena peran tersebut lebih banyak dilakukan oleh guru dengan siswa yang telah dewasa. Siswa sekolah dasar banyak memerlukan bimbingan dan pengajaran dari guru. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Masyarakat sebagai pengawas pendidikan agar sekolah terus membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan sumber-sumber belajar seperti gedung, museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang, dan lain sebagainya. Masyarakat menyediakan sumber belajar yang dapat didatangkan ke sekolah. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru sekolah dasar. Pengertian aturan profesi guru. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Etika, kinerja, dan tugas-tugas dalam aturan profesi guru. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kode etik guru sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung keberhasilan proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Selanjutnya, tugas guru. Tugas guru dalam bidang profesi yaitu seorang guru yang memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Maka dari itu, guru memiliki beberapa peran. Di antaranya, yang harus guru lakukan adalah guru harus berperan sebagai pendidik, pelajar, pembimbing, dan sebagai pengarah. Selanjutnya, tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Pertama, seorang guru dapat menjadi orang tua bagi murid-muridnya di sekolah, dan yang kedua, seorang guru dapat menarik simpati
para peserta didiknya. Dan yang terakhir, seorang guru dapat menjadi motivator dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Yang pertama, mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Alasan aturan profesi guru ditegakkan. Alasannya karena aturan atau kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, implementasi aturan profesi guru. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani, tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral tinggi. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, yaitu pendidik menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan peserta didik. Pendidik fleksibel dalam menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan peserta didik melaksanakan pembelajaran di dalam dan di luar kelas berdasarkan kurikulum tanpa adanya perbedaan latar belakang dari kedudukan orang tua peserta didik. Pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar. Pengertian pendidikan karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk menumbuhkan sikap atau sifat yang baik pada diri anak, membiasakan siswa berperilaku terpuji, menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab, menumbuhkan kemampuan siswa dalam hal kemandirian, kreativitas, dan memiliki wawasan kebangsaan, serta mengembangkan lingkungan sekolah yang aman, jujur, dan bersahabat. Pentingnya pendidikan karakter. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang berkarakter atau mempunyai kecerdasan emosi tinggi akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan lain sebagainya. Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan, walaupun dasar dari pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Apabila seorang anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan berkarakter baik pula. Nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu nilai agama, nilai Pancasila, nilai budaya, dan nilai pendidikan nasional. Hakikat pendidikan multikultural di sekolah dasar. Pengertian hakikat multikultural. Pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Menurut Banks 2001, di dalam pengertian ini terdapat adanya pengakuan yang menilai arti penting keragaman budaya dalam membentuk perilaku manusia. Selanjutnya, dasar pendidikan multikultural. Dasarnya ialah kesadaran nilai pentingnya keragaman budaya, gerakan pembaharuan pendidikan, serta proses pendidikan rasionalita. Arti penting keberadaan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum Indonesia untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup. Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat multikultural yang mencakup berbagai macam perspektif budaya yang berbeda. Jadi sangat relevanlah bagi sekolah di Indonesia untuk menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat melatih siswa untuk menghormati dan toleransi terhadap semua kebudayaan.
Pendidikan multikultural sebagai kesadaran merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada keyakinan bahwa budaya merupakan salah satu kekuatan yang dapat menjelaskan perilaku manusia. Budaya memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah kerjasama maupun konflik antar sesama manusia. Selanjutnya, tujuan pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya, yang kedua, perkembangan pribadi, ketiga, klarifikasi nilai dan sikap, 4, kompetensi multikultural, 5, kemampuan keterampilan dasar, dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari pendidikan multikultural yaitu memberi konsep diri yang jelas, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan, dan yang terakhir, mengenal keragaman dalam penggunaan bahasa. Yang terakhir yakni topik yang 8, proses belajar anak usia sekolah dasar. Pengertian belajar menurut beberapa pandangan. Yang pertama, menurut pandangan behavioristik. Pandangan ini berpendapat bahwa dikatakan belajar jika ada perubahan tingkah laku yang langsung dapat diamati. Yang kedua, menurut pandangan kognitif. Belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir, menurut Jetchina, belajar adalah sesuatu di mana menyebutkan bahwa proses organisme sesuatu berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Adapun prinsip-prinsip belajar menurut Sujanto dalam bukunya yang berjudul Bimbingan ke Arah Belajar yang Sukses. Yang pertama, belajar harus dengan rencana yang teratur. Yang kedua, belajar harus dengan pengertian. Yang ketiga, belajar harus dengan disiplin. Dan yang terakhir, belajar harus dengan minat belajar. Adapun karakteristik proses belajar anak usia sekolah dasar yaitu A. Konkret. Konkret merupakan makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret yakni dapat dirasakan oleh panca inderanya. Yang kedua, integratif. Anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Cara berpikir anak yang dedukatif yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Dan yang terakhir, hierarkis. Cara belajar anak berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Adapun tahapan-tahapan perkembangan belajar anak sekolah dasar yaitu mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lainnya secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak. Yang kedua, mulai berpikir secara operasional. Yang ketiga, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. Yang keempat, membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Itulah ke-8 topik yang dibahas selama perkuliahan di mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.